perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi, inilah jalan keluar sesungguhnya. Inilah rincian syarat daftar penerima bansos Rp400.000 hingga Rp750.000 periode 2025 dari pemerintah melalui aplikasi Cek Bansos. Caranya begini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI di tahun 2025 melanjutkan kembali menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu dengan nominal uang berbeda-beda dan programnya. Segera daftar bagi warga kurang mampu dari segi ekonomi untuk dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah bisa dapatkan dengan cara daftar melalui aplikasi bernama Cek Bansos yang dibuat resmi oleh Kemensos RI. Aplikasi Cek Bansos ini bisa di-download di Play Store atau App Store. Pendaftaran bisa melalui HP atau handphone dengan syarat yang cukup mudah. Untuk proses pendaftarannya, warga bisa meminta bantuan pendamping sosial yang ada di kantor desa atau kecamatan setempat. Nantinya, dinsos setempat atau pendamping sosial bisa cek langsung ke rumah Anda melihat kondisinya. Tidak semua warga bisa daftar penerima dana bantuan sosial dari pemerintah dan masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, karena nantinya akan dinilai langsung diverifikasi oleh pihak dinsos setempat. Persyaratan daftar di aplikasi Cek Bansos periode 2025, yang pertama, siapkan KTP. Yang kedua, foto kondisi terbaru rumah nampak depan. Syarat tersebut harus terpenuhi bagi warga yang ingin daftar penerima dana bansos untuk tahun 2025 ini. Warga mendaftar harus cek kondisi kategori penerima bansos ini, sebab nantinya akan dinilai oleh pendamping sosial yang ada di kantor desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi pihak pendamping sosial nantinya akan menilai layak atau tidaknya pendaftar bisa menerima dana bansos tersebut. Nantinya warga tersebut akan dinilai kelayakan menjadi penerima bansos atau tidaknya. Untuk tahun 2025 ini, ada 2 bansos yang diprioritaskan pemerintah, yaitu Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya pihak pendamping sosial dari Dinas Sosial, Kota atau Kabupaten akan mendatangi rumah warga yang akan dinilai layak atau tidaknya untuk dapat bansos. Berikut ini rincian bansos untuk tahun 2025. Yang pertama, ibu hamil dapat Rp750.000 3 bulan sekali cairnya. Setahun dapat Rp3 juta. Yang kedua, ibu dengan bayi 11 bulan dapat Rp750.000 3 bulan sekali cairnya. Setahun dapat Rp3 juta. Yang ketiga, disabilitas berat Rp600.000 3 bulan sekali cairnya. Setahun akan mendapatkan Rp2,4 juta. Yang keempat, lansia dapat Rp600.000 setiap 3 bulan sekali cairnya. Setahun akan mendapatkan Rp2,4 juta. Yang kelima, anak sekolah SD Rp250.000 setiap 3 bulan sekali cairnya. Yang keenam, anak sekolah SMP Rp375.000 setiap 3 bulan sekalinya. Yang ketujuh, anak sekolah SMA Rp500.000 setiap 3 bulan sekali cairnya. Yang ke-8, bantuan pangan non-tunai BPNT Rp400.000 cair setiap 2 bulan sekali. Bagi KPM atau warga yang masuk ke kategori tersebut, segera daftar diri agar mendapatkan bantuan sosial tersebut. Warga yang merasa masuk kategori tersebut segera daftar secara online melalui aplikasi Cek Bansos. Berikut ini tahap cara daftar penerima bansos. Yang pertama, pakai HP, segera download aplikasi Cek Bansos. Yang kedua, buat akun baru dengan identitas KTP, lengkapi dengan form pendaftaran, lampiran foto dengan KTP dan foto KTP, lalu ketuk buat akun. Akun baru akan diverifikasi oleh admin Kemensos, lalu pengguna atau pendaftar akan menerima notifikasi melalui email apabila akun sudah diverifikasi. Yang ketiga, mengajukan usulan bantuan sosial. Ketuk tombol login dan pilih menu daftar usulan. Yang keempat, menu usulan mandiri. Silahkan mengisi data individu sesuai dengan KTP, mengisi survei kriteria dan pengusulan bansos. Melampirkan foto KTP dan foto rumah tampak depan. Ketuk tombol tambah usulan.
Terakhir, usulan tersebut selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kota atau Kabupaten di wilayah masing-masing. Nantinya, pendaftar akan masuk ke data terpadu sejahtera atau kesejahteraan sosial yang menjadi syarat untuk bisa dapat bansos dari pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa tanya pendamping sosial yang ada di kantor kelurahan atau kantor desa di masing-masing daerah. Untuk informasi tambahan, BLT BBM 2025, inovasi pemerintah Indonesia untuk mendukung daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia kembali menghadirkan program bantuan langsung tunai BLT BBM pada tahun 2025 sebagai solusi strategis untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan dampak inflasi global. Program ini difokuskan kepada kelompok rentan dengan pendekatan berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuransi penyaluran bantuan. Tujuan program BLT BBM yang pertama, melindungi daya beli masyarakat. Bantuan finansial langsung ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Yang kedua, efisien anggaran negara. Dengan mengalihkan subsidi BBM yang sebelumnya tidak tepat sasaran, bantuan ini menjadi lebih terarah dan efektif dalam membantu masyarakat. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Keunggulan inovasi penyaluran BLT BBM 2025. Tahun ini, pemerintah memanfaatkan teknologi Government Financial GFT untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima yang berhak. Berikut adalah keunggulan sistem penyaluran baru. Yang pertama, rekening bank aktif. Penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening bank untuk mempermudah proses transfer dana dan mempercepat pencairan. Yang kedua, fitur berkode. Dana yang diterima dapat dipantau penggunanya, memastikan bahwa dana hanya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti sembako. Yang ketiga, pengawasan ketat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP akan melakukan audit rutin untuk mencegah penyalahgunaan dana bantuan. Syarat menjadi penerima BLT BBM 2025. Yang pertama, warga negara Indonesia WNI penerima harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Yang kedua, kondisi ekonomi. Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin atau rentan miskin. Yang ketiga, rekening bank aktif. Penerima diwajibkan memiliki rekening bank untuk kemudahan transfer dana. Yang keempat, proses pendaftaran. Calon penerima dapat mendaftar atau melalui situs resmi di aplikasi Kementerian Sosial dengan melampirkan dokumen seperti KTP dan kartu keluarga. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui BLT BBM 2025, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mendukung daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Dengan pengelolaan berbasis teknologi dan pengawasan yang ketat, program ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu informasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like dan komen sesuai isi video ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.